Fadil, ada Fadil. Hadir. Indah, ada Indah. Hadir Pak. Farah ada Farel. Ya, ada ya. Melek ada Melek. Hadir Pak. Oke, saya rasa semuanya masuk ke dari semua sehat walafiat. Terima kasih atas kedisiplinan kalian semua yang luar biasa pada pagi hari ini. Jadi sekarang mari kita siapkan fisik dan psikis kita. Mari kita dudukkan sejenak kepala kita untuk berdoa. Kita memohon kemanfaatan serta keberkahan atas ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita doakan juga kepada bapak ibu guru kita, guru-gurunya guru kita, orang tua kita, juga anak-anak sang guru kepada junjungan kita. Mohon maaf kalau orang salah. Sebagai sumber ajaran dan pesan kemuliaan. Ilahi wa lillahi ma'afa wa alaina al-fatihah. Yang kedua yaitu pengembangan dari nabi dan akidah Islam. Yang ketiga menjelaskan dasar utama akidah Islam. Yang keempat menguraikan tujuan belajar akidah. Dan yang terakhir yaitu menyajikan fakta dan kebenaran dari akidah itu sendiri. Kita lanjut ke pengertian akidah Islam. Nah, sebelumnya teman-teman dapat tahu belum apa sih pengertian dari akidah Islam itu sendiri? Belum Pak. Itu saya akan jelaskan. Jadi akidah Islam itu akan saya jelaskan secara dua, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Yang pertama secara bahasa. Jadi akidah Islam ini berasal dari bahasa Arab yaitu akidah dan juga akidah yang memiliki makna fundamental. Nah, jadi di sini akan kita jelaskan ada 3 poin. Yang pertama menurut pendekatan yaitu akidah itu kepercayaan yang terikat kuat di dalam jiwa. Yang selanjutnya ada penjelasan yaitu komitmen penuh antara kita sebagai hamba dengan sang pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kokoh yaitu keyakinan kokoh yang bukan goyang atau terputus. Saja secara istilah atau terminologi. Jadi akidah Islam ini yaitu keyakinan yang mantap dan kokoh di dalam hati terhadap kebenaran mutlak untuk ajaran Islam tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, menurut keyakinan itu harus pertama di dalam tubuh kita ada hubungan yang paling dalam, yaitu mengakar pada iman seperti Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan juga Rasul yang masih tetap hidup. Dan yang terakhir tercermin nyata melalui ucapan, tulisan serta hubungan nama kita yaitu perbuatan. Nah, selanjutnya yaitu dasar-dasar utama dari akidah Islam. Nah, dasar-dasar utama akidah Islam ini ada 3 yang terdapat pada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber utama atau ajaran tertinggi. Jadi firman Allah itu langsung yang bersifat absolut. Jadi membuat pedoman utama tentang kehidupan dan juga keimanan umat. Sumber yang kedua yaitu Al-Hadis, yaitu segala sabda, perbuatan atau ketetapan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW berfungsi merinci, menjelaskan serta mencontohkan aplikasi nilai akidah dalam keseharian. Terus dasar yang ketiga yaitu akal sehat, yaitu yang digunakan untuk menelaah ayat-ayat kaumnya atau bukti dari alam semesta. Jadi dia ini akal sehat itu berperan sebagai penopang pemahaman dari nabi secara logis dan juga dari nabi. Oke, selanjutnya yaitu dari nabi dari akidah Islam. Jadi di sini saya memberikan satu contoh dalam Quran saya sebagai berguna
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil yasin sallallahu alaihi wa sallam anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalalan ba'idan. Yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad, dan kepada kitab yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Tujuan dari mempelajari akidah. Jadi kita belajar tidak serta-merta hanya memahami, tapi juga kita harus mempelajari tujuan yang akan kita pelajari. Nah, berarti ada tujuan dari mempelajari akidah Islam. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu memurnikan niat dan ibadah. Yaitu maksudnya menjaga hati kita dari bahaya syirik, yaitu menyekutukan Allah, serta tahayul, khurafat dan bid'ah yang merusak pemurnian iman. Yang kedua, membentuk alat mulia, menjadi benteng moral agar senantiasa membentuk kebaikan, yaitu akhlakul karimah, dan juga menjauhi perbuatan yang mencela kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghadirkan keterangan jiwa, yakni meyakini sepenuhnya bahwa segala takdir kehidupan kita ini berada dalam kendali Allah yang membebaskan manusia dari kecemasan berlebih. Dan poin terakhir, pedoman hidup yang selamat. Jadi dia ini memberikan arah atau kompas kehidupan bagi kita agar manusia ini tidak mudah terombang ambing dalam godaan kesenangan dunia yang begitu. Nah, tadinya ini adalah integrasi trilogi dari ajaran Islam. Nah, trilogi ini ada definisi ilmu, ada definisi utama dan juga representasi. Nah, maksud dari trilogi ini yaitu iman, Islam dan juga ihsan. Jadi aspek kembali dari iman ini dalam definisi ini, kalau untuk iman ini keyakinan penuh di dalam hati. Kalau dalam Islam itu kepatuhan lewat amal dan fisik. Kalau dalam ihsan itu ketulusan beribadah kepada Allah. Selanjutnya ada dimensi utama dari ajaran Islam. Untuk trilogi yang pertama yaitu iman, yaitu dimensi batinnya atau internal, yang menurut Islam itu dimensi lahiriah atau eksternal, serta menurut Islam dimensi spiritual, yaitu kedekatan kita. Dan yang terakhir representasi. Representasi menurut iman yaitu fondasi atau akar agama, menurut Islam batang atau struktur praktik, serta menurut Islam itu buah atau keindahan karakter. Jadi persamaan kesempurnaan beragama ini disebut adil, yaitu karakter muslim merupakan kesatuan dari 3 poin ini, yaitu iman, Islam dan juga ihsan. Nah, itu adalah fakta dan kebenaran akidah. Jadi kebenaran kosmologis ini yaitu sistem koordinat planet yang presis yang sudah kita lihat biasanya ada di internet, yaitu siklus Gradius siang dan malam tanpa keterlambatan, serta umum fisika alam semesta yang konstan merupakan bukti empiris adanya dari sang pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran sains modern ini mengungkap kebenaran dari dalam Al-Quran. Jadi membuktikan bahwa alam semesta ini sudah diatur oleh tatanan ketahuian yang tunggal dan mutlak. Nah, selanjutnya adalah aktualisasi ke akidah dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah ada keimanan yang aktif. Jadi akidah yang kuat itu tidak hanya tersimpan pasif di dalam pikiran kita, tapi harus berubah menjadi perbuatan nyata yang membawa maslahat dan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Yang pertama yaitu ibadah yang penting. Jadi kesadaran kita bahwa Allah itu maha melihat, menumbuhkan rasa khusyuk saat sholat dan berdoa. Yang kedua bakti sosial, yaitu melayani rasa empati kita yang mendalam untuk menolong sesama makhluk hidup yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga ada program adab, yaitu kita sebagai murid harus menghormati guru, berbakti kepada orang tua, serta bersikap jujur dalam perkataan. Nah, ini adalah proses penguatan akidah. Proses penguatan akidah itu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, ta'wil atau ilmu, yaitu mempelajari dalil-dalil fikih secara mendalam guna mengikis keraguan kita. Terus poin kedua yaitu tadabbur, yaitu melakukan ciptaan Allah di semesta raya dengan menguatkan tauhid. Yang ketiga tasbiyah, yaitu membersihkan batin dari penyakit hati yang meragukan cahaya iman. Dan yang keempat istiqomah, jadi kita harus konsisten melakukan ibadah dari
kebiasaan hal tertulis ini Masya Allah. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Saya rasa teman-teman semua sudah cukup memahami ya materi yang sudah diberikan. Jadi luar biasa ya presentasi saya pada hari ini. Sekarang kita betulkan pemikiran kreatif kita, yaitu menyimpulkan pelajaran olahraga ini berdasarkan analisis yang sudah kita dengar dan kita berikan bersama. Nah, sebutkan apa sebenarnya tujuan akidah Islam dalam pembentukan anak kita sehari-hari, serta apa saja fakta dan kebenaran akidah Islam yang terbit dari menyatu di alam semesta. Oke, sebelum Bapak akhiri sesi perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari kita rangkum poin-poin krusialnya, yaitu dari akidah Islam itu sendiri. Jadi akidah Islam adalah tali pengikat atau fondasi keyakinan kita yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tujuannya itu adalah memelihara kita dari kesesatan agar kita ini menjadi manusia muslim yang berakhlak mulia dan benar-benar terima individu maupun sosial. Jadi mari kita akhiri